Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan pada kita untuk kita boleh bersama-sama bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kiranya penolong, penghibur, Roh yang kudus yang memampukan kita untuk kita boleh mengerti isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, menuntun kami untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh ditegur, untuk kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang kedua. Dan kita sampai di ayat yang ke-22. Filipi pasal 2 ayat 22 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kamu tahu bahwa kesetiaan siapa? Kesetiaan Timotius. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-19 dalam Filipi pasal yang kedua, di mana Paulus berkata bahwa dia punya harapan. Dan harapannya itu dia taruh pada seseorang yang namanya Timotius. Dia berharap untuk bisa mengirim Timotius kepada jemaat di Filipi. Paulus tidak bisa berkunjung secara langsung ke sana, sebab ketika ia menulis surat ini, ia sedang ada dalam tahanan. Dan di dalam tahanan itu dia berharap, dia punya pengharapan kepada Timotius, untuk Timotius bisa datang mewakili dirinya kepada jemaat di Filipi. Kenapa Timotius? Dibahas di ayat yang ke-20 dan yang ke-21, karena ternyata seorang Timotius adalah seorang yang sehati, yang sepikir dengan Paulus. Sehati dan sepikir dalam hal apa? Dalam nilai mementingkan Kristus lebih dari yang lain. Dan itu alasan yang cukup untuk memberikan, itu alasan yang cukup bagi seorang Paulus untuk menaruh harapannya kepada Timotius. Paulus melihat ini seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini seseorang yang memiliki prioritas kepentingan sama seperti aku, sama seperti Paulus, yaitu kepentingan Kristus. Dan oleh sebab itu, aku berharap untuk mengirim dia kepada kalian jemaat di Filipi. Dan sekarang di ayat yang ke-22, dia memberi lagi suatu tambahan. Dia memberi lagi suatu alasan bahwa selain nyata bahwa Timotius itu sehati dan sepikir dengan Paulus, bahwa dia mementingkan Kristus, tidak mementingkan diri sendiri. Di ayat yang ke-22 dia memberikan satu gambaran tentang karakteristik yang dinilai baik pada seorang Timotius, yaitu kesetiaan. Dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaan di sini bicara tentang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kesetiaan di sini bicara tentang loyalitas, tentang kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dan kesetiaan ini yang Paulus lihat ada pada seorang Timotius. Dan bukan hanya pada Timotius, nanti di ayat-ayat yang lain kita akan melihat bahwa kesetiaan ini adalah satu poin yang dinilai penting oleh Paulus. Selain Timotius, nanti kita akan melihat sosok Epafras yang disebut oleh Paulus orang yang setia. Jadi pemilihan Paulus, penilaian Paulus bukan pada hal-hal yang orang awam akan melihat sebagai hal yang patut diunggulkan, seperti oh dia pandai bicara, oh dia pandai mimpin pujian. Enggak, Paulus menekankan pada yang pertama, bagaimana dia mementingkan kepentingan Kristus, dan yang kedua, bagaimana dia setia dalam menjalani komitmennya terhadap Kristus. Dia bukan hanya berapi-api sesaat saja kepada Kristus. Aku mau mementingkan Kristus. Tapi kemudian selang berapa hari, selang berapa minggu, selang berapa bulan, nampak bahwa itu hanya sekedar ucapan sesaat. Hanya wujud ledakan dari emosi sesaat. Tapi Timotius tidak demikian.
Timotius teruji bahwa ketika ia mementingkan Kristus, itu terus nampak dalam perilakunya, dalam tindakannya. Di sana Paulus berkata bahwa ini loh orang yang dapat diharapkan, ini loh orang yang dapat dipercaya. Mengingatkan kita tentang satu konsep kesetiaan. Bagaimana kemudian apa maknanya ayat bacaan ini dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi figur orang yang dinilai setia, yang kesetiaannya teruji? Ini sesuatu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah antara ucapan kita saat kita berkata, saat kita membuat komitmen kepada Tuhan, kepada rekan sepelayanan, apakah kita menjalani ucapan itu? Apakah tindakan kita selaras dengan ucapan itu? Di sana kesetiaan seseorang dinilai. Di sana kesetiaan kita dinilai. Dan dalam kedagingan kita akan menemukan ternyata susah sekali untuk kita bisa menilai diri kita setia. Karena kita seringkali membuat janji dan kita sendiri yang melanggar janji itu. Kita berkomitmen untuk kita saat teduh. Kita berkomitmen, Tuhan, aku mau melayani, aku mau mendahulukan Engkau. Dan ternyata seiring waktu berjalan, berapa banyak ucapan-ucapan itu yang kita langgar. Oleh sebab itu, perlu sekali kita untuk datang dan berserah, mohon tuntunan Roh Kudus. Sebab Galatia pasal 5 ayat 22 berkata bahwa salah satu dari buah roh, karakteristik orang yang hidupnya dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, di sana akan nampak kesetiaan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, yang memampukan kita untuk seperti Timotius yang dinilai dapat dipercaya, dapat diandalkan, orang yang kesetiaannya teruji. Demikian juga kita dapat menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita buah roh, yaitu kesetiaan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memampukan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kesetiaan. Kami belajar dari seorang muda yang bernama Timotius, di mana dikatakan di sana ia adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan karena kesetiaannya, karena bagaimana dia menjalani hidup bisa sesuai dengan ucapannya, bagaimana mementingkan Kristus. Ternyata bukan hanya sesaat situasional saja, tapi menjadi bagian terus-menerus dari kehidupan Timotius, dan di sana kesetiaannya teruji. Biarlah ini juga memotivasi, menggerakkan kami untuk kami menjalani hidup kami sesuai dengan ucapan komitmen kami. Seringkali kami membuat komitmen kepada Tuhan untuk kami setia, untuk kami tekun, untuk kami mau melayani lebih lagi. Tapi seberapa kami menemukan diri kami akhirnya tidak sanggup untuk memenuhi komitmen-komitmen tersebut. Sebab itu kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan yang daripada-Mu, Roh Kudus, kiranya Engkau yang menuntun, memampukan kami. Dan biar dalam tuntunan-Mu, dalam kepenuhan yang daripada-Mu, di sana nampak karakter buah roh, yaitu kesetiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.